Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, tak lupa marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmat-Nya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita di bulan yang suci ini, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Marilah kita muhasabah, introspeksi diri, apakah amal ibadah yang kita lakukan sudah sesuai yang kita rencanakan untuk yang kita capai di bulan ini. Ibarat seorang pelari, kalau mau mendekati finish, maka larinya semakin kencang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu kita ketika akan masuki bulan Ramadan ini, di mana 10 hari terakhir ini Allah menjanjikan Lailatul Qadar yang pahalanya 1000 bulan harus kita kejar agar kita mendapatkan pahala yang maksimal. Kaum muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang menyuruh kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Para salafus saleh dulu sangat berhati-hati di dalam menjaga agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah. Karena apa? Dampak dari melanggar perintah Allah adalah mendapatkan dosa. Beda dengan orang sekarang, zaman sekarang. Begitu mudahnya, begitu tanpa rasa malunya, orang-orang melakukan dosa. Bahkan kadang-kadang dipublikasikan. Na'udzubillahi min dzalik. Terkadang di antara kita umat muslim juga salah dalam mempersepsikan bahwa Allah memberikan kemudahan, bahwa setiap dosa-dosa kecil maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seiring dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Persepsi yang salah ini kadang-kadang membelenggu atau menjadikan kita kurang berhati-hati terhadap perbuatan-perbuatan yang menghasilkan dosa-dosa kecil. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata kepada para tabi'in, sesungguhnya kalian semua melakukan perbuatan yang kalian anggap kecil, seperti biji gandum. Tetapi di masa Nabi, kegiatan mengerjakan itu adalah dianggap suatu yang membinasakan. Begitu sangat berhati-hatinya para sahabat terdahulu dalam mencikapi perbuatan maksiat yang berdampak pada dosa-dosa kecil. Apalagi perbuatan-perbuatan dosa besar. Jamaah rahimakumullah. Tidak ada dosa kecil ketika itu dilakukan secara terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar ketika diiringi dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menjadikan dosa kecil itu menjadi dosa besar. Yang pertama, mari coba ini bisa menjadikan introspeksi kita bersama. Apakah kita masuk dalam kriteria ini? Yang pertama adalah orang yang selalu meremehkan dosa. Ini cuma dosa kecil kok. Pasti nanti akan diampuni Allah. Oh, ini cuma dosa kecil saja, ya. Contohnya ketika seorang melakukan ghibah,
Ya, ghibah, ngomongin orang gitu ya, karena dianggap hanya dosa kecil, mungkin terasa ringan dia melakukan. Ya, tapi ketika ghibah itu kemudian menjadi fitnah, nah, itu akan menjadi dosa besar. Jadi jangan sampai kita selaku umat muslim begitu meremehkan dosa. Apakah itu dosa kecil, apalagi dosa besar. Yang kedua, beberapa hal yang menjadikan dosa kecil menjadi dosa besar adalah terus-menerus melakukan dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, berhati-hatilah kalian terhadap dosa kecil, sebab jika ia berkumpul dalam diri seorang, akan dapat membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Dari pesan Rasulullah ini sangat jelas sekali. Allah memperingatkan kepada kita, Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk kita berhati-hati ya, terhadap dosa kecil yang kita lakukan. Sebab ketika dosa-dosa kecil ini berkumpul, akhirnya akan mengakibatkan kepada kebinasaan. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, tidak ada dosa kecil ketika dosa itu dilakukan secara terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar ketika diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga adalah kita terbuai dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwa rahmat Allah itu luar biasa luasnya. Ampunan Allah itu begitu luasnya. Tapi itu jangan dijadikan dasar kita untuk melakukan perbuatan dosa. Ini cuma dosa kecil, nanti kita istighfar pasti diampuni Allah. Jangan seperti itu. Itu adalah menunjukkan bagaimana Allah maha luas ampunannya. Tetapi yang kita ambil adalah kita harus berhati-hati terhadap dosa-dosa kecil yang kita laksanakan. Yang keempat, ini yang paling berbahaya, adalah ketika seseorang merasa senang dan bangga dengan dosa-dosa itu, dengan dosa yang dilakukan. Sekarang sudah mulai banyak ya orang-orang yang melakukan dosa, apalagi di media sosial sekarang. Perbuatan dosa itu direkam, dipublikasikan biar viral begitu ya. Justru bangga dengan dosa-dosanya. Ini sangat memprihatinkan. Jadi ketika orang sudah tidak punya rasa malu melakukan dosa, ini artinya tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mulai luntur. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika tanda-tanda banyak orang yang merasa senang dan bangga dengan dosa, itulah awal di mana keimanan seorang itu dalam kondisi di bawah. Sekarang banyak juga orang yang merasa bangga. Contohnya habis menang judi, ya, wah aku menang judi, nanti tak ajak makan-makan. Atau bahkan orang yang melakukan perbuatan minum-minuman keras, dia dengan bangganya, wah aku habis mabuk gitu ya. Itu contoh-contoh perbuatan yang berakibat pada merasa senang dan bangga dengan dosa-dosa. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah dampak buruk dari perbuatan ketika kita melakukan perbuatan dosa-dosa kecil ini? Yang pertama adalah perbuatan dosa akan mengakibatkan menghalanginya ilmu. Akan terhalanginya ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Seharusnya ilmu adalah menerangi, menyinari orang yang memiliki ilmu. Ataupun orang yang mencari ilmu. Tetapi dengan orang berbuat maksiat, orang berbuat dosa, maka ilmunya akan tertutup. Contohnya, kalau kita lihat di media-media sekarang ya, media elektronik, media massa ya, banyak pejabat-pejabat yang tertangkap korupsi itu bukan orang yang tidak berilmu. Ilmunya mungkin tinggi, ada yang profesor, doktor, jabatannya tinggi. Tapi kenapa dia punya ilmu di bidang hukum, punya ilmu di bidang administrasi, tetapi tetap melakukan korupsi? Karena apa? Orang yang melakukan perbuatan dosa, maka ilmunya akan menutupi dari pemahaman dia. Sehingga dengan mudah akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Akibat buruk yang kedua, orang yang melakukan perbuatan dosa adalah perbuatan dosa akan menyulitkan urusan orang tersebut. Orang yang takwa,
dijamin Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan segala urusannya. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa akan dipersulit Allah Subhanahu wa taala atas urusannya. Akibat buruk yang ketiga adalah perbuatan dosa akan merusak akal kita. Prinsip dasar akal manusia adalah pasti setuju, pasti sepakat dengan kebenaran, dan akan menolak sesuatu yang batil. Orang yang mencuri pasti berharap anaknya jangan jadi pencuri, karena tahu bahwa perbuatan mencuri itu perbuatan tidak baik. Akalnya sadar, tapi karena kalah dengan nafsunya, makanya dia melakukan dosa. Artinya apa? Artinya dengan perbuatan dosa, ini bisa menutupi akal sehat manusia tersebut. Yang keempat, perbuatan dosa akan mengakibatkan menggelapkan atau gelapnya hati kita. Hati ibarat kaca. Suatu saat kena noda, kena debu, satu tetes. Kena debu, satu tetes. Tidak kita usap, tidak kita lap. Lama-kelamaan akan menjadi tebal dan berkerak. Dan susah untuk dibersihkan. Begitu juga di hati. Ketika kita berbuat dosa, kemudian kita iringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertobat, maka hati kita akan kembali bersih. Sebaliknya ketika dosa itu ditumpuk, maka hati kita akan menjadi gelap sehingga tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima kebenaran, sehingga perbuatan maksiat dan perbuatan dosa itulah yang senantiasa akan dilaksanakan. Yang kelima atau yang terakhir dari akibat buruk dari perbuatan dosa adalah perbuatan dosa akan bisa menghalangi rezeki. Orang yang suka berbuat bohong, pedagang bohong misalnya, suatu saat pasti tidak akan dipercaya pembelinya. Seorang pengusaha yang suka berbohong, suka berkata tidak jujur, pasti suatu saat orang tidak akan percaya pada dirinya. Yang mengakibatkan rezekinya akan tertutup dengan sendirinya. Untuk itulah, marilah kita senantiasa berhati-hati dengan tidak menyepelekan perbuatan-perbuatan yang kita anggap mungkin perbuatan dosa kecil. Tetapi sebenarnya kalau itu terakumulasi akan menjadi dosa-dosa besar yang bisa menutup, menghalangi ilmu, yang bisa menyulitkan urusan kita, yang dapat merusak akal kita, yang dapat menggelapkan hati kita, dan akan bisa menghalangi rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kekurangannya itu dari saya pribadi. Dan akhirnya billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.